sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus kembali menolong kami, memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita merenungkan bagian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Satu ayat yang kita berapa kali pernah membahas ini, kita juga pernah memikirkannya. Tapi kalau kita coba pikirkan dengan sungguh-sungguh ayat ini, apa sih yang sebetulnya kita bisa lakukan secara khusus dalam konteks kita di tempat kita masing-masing. Kalau kita lihat ayat ini, ada satu ayat yang terkenal di dekatnya ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat di situ, saat itu mereka ada di pembuangan, mereka ada di Babel, mereka dari Yerusalem ada di Babel. Tentu bukan tempat yang baik. Tapi di sini Tuhan ingatkan mereka, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ada shalom yang ada di sana, shalom yang boleh mereka rasakan, dan tentu shalom yang harus mereka bagikan di tempat di mana mereka berada. Kemudian kalau kita lihat kesejahteraan di ayat yang kita baca tadi, bisa diartikan menjadi sehat, bertambah banyak, segala sesuatu berlangsung dengan baik. Tentu ayat ini mau mengatakan ketika kamu ada di pembuangan, kamu bisa mungkin meratapi nasib, kamu bisa melakukan apa yang menjadi kepentinganmu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, mereka mulai bekerja, mereka mulai berkeluarga, dan mereka mulai menjalani kehidupan dengan normal. Tapi pertanyaannya, apakah shalom itu yang dibagikan? Apakah kesejahteraan kota itu mereka juga pikirkan? Apakah mereka bisa membuat kebaikan untuk kota itu? Ada satu buku yang sekarang sedang saya baca, gitu ya, Gospel in Life, bagaimana kita berpikir tentang kota kita. Apa yang seharusnya kita bisa bagikan ketika kita melihat siapa kita, ketika kita melihat bagaimana Tuhan juga mengasihi kota kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa melihat keadaan sekitar kita dengan cara pandang yang berbeda. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Siapapun dia, bagaimanapun dia, damai sejahtera Allah mau dinyatakan di dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus, datang ke dunia, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya ada di Surabaya. Saudara yang saat ini mengikuti persekutuan doa online mungkin ada di Surabaya, Malang, Jakarta, bahkan mungkin ada yang di luar negeri, atau di banyak tempat yang saat ini mungkin jauh dari saya, yang mungkin dalam konteks kita masing-masing, yang dalam pergumulan kita masing-masing. Ketika saya ada di Surabaya, kadang saya juga mempertanyakan, kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Sebagai anak Tuhan yang ada di kota ini, kadang saya juga berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk kota ini? Apa yang saya bisa bagikan? Apakah ketika melihat orang-orang di sekitar saya bisa melihat saya harus memberikan kesejahteraan untuk kota ini, membawa kebaikan untuk kota ini, sehingga damai sejahtera itu bisa dirasakan. Sehingga ketika ada orang-orang yang tidak berpengharapan, mereka tahu mereka dikasihi Tuhan. Bahkan mereka juga bisa melihat kesaksian tentang Kristus yang memberikan pengharapan, yang begitu mengasihi manusia. Seringkali bagaimana kita bisa membawa kebaikan kalau kita tidak peduli dengan kota kita. Satu yang saya lakukan setiap hari di koran Jawa Pos. Jadi setiap hari saya membaca Jawa Pos karena saya ingin tahu kabar tentang kota ini. Bagaimana saya bisa merasakan apa yang ada di kota ini. Bagaimana saya bisa memikirkan saya bisa berbuat apa. Bagaimana saya bisa mendapatkan pokok doa yang saya bisa doakan. Kalau yang kenal saya mungkin juga tahu, mungkin lihat di sosial media saya, seringkali saya pernah nonton sepak bola langsung di stadion. Ada yang bilang, wah kamu tuh bonek gitu ya. Ini gelang Persebaya saya pakai, ada jersinya, dan saya suka ini. Kenapa? Kebetulan memang stadionnya dekat dari rumah saya. Tapi bukan itu. Ini adalah klub kebanggaan dari kota ini. Ketika saya ada di sana bersama dengan orang-orang Surabaya yang mendukung, saya bisa melihat ada kebanggaan kepada kota ini.
kebanggaan. Bahkan yang saya tahu bonek ini juga berapa kali mereka berkumpul, mereka membuat sesuatu, mereka saling menolong, saling membantu. Saya di sana pun merasakan, saya waktu nonton pertama langsung dibelikan es teh sama bonek yang lain yang saya juga baru kenal gitu ya. Rasanya kayak ada orang yang ini keluarga saya. Bahkan saya waktu duduk, ada orang duduk di sebelah saya, dia berapa kali mau meninggalkan tempat, dia bilang, titip ya kursi saya, tempat duduk saya ini. Lah saya juga nggak kenal dia. Dia balik lagi, pergi lagi, dan rasanya dia sudah percaya sama saya gitu ya. Ketika kita tidak pernah ada masuk ke kota, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu? Mungkin seringkali kita merasa aku berbeda kok dengan kota aku. Aku adalah orang yang berbeda, bahkan mungkin aku anak Tuhan, aku harus menjaga identitasku. Nanti kalau aku kumpul dengan banyak orang, bagaimana aku bisa tetap menjaga identitasku? Ada ada kalimat yang menarik yang dikatakan oleh Timothy Keller. Ketika kita masuk ke kota, mungkin kalau lewat gambaran bacaan Yeremia tadi, mungkin orang di pembuangan akan berkata, masuklah ke kota ini dan hilangkan identitas spiritualmu. Tapi ada orang-orang lain, orang Kristen, dia katakan, mungkin itu Nabi palsu yang berkata, kamu jangan masuk ke kota, tapi kamu jaga identitas spiritualmu. Tapi yang Tuhan mau seperti apa? Bukan seperti itu kan. Masuklah ke kotamu dan tetap pertahankan identitas spiritualmu. Kenapa? Kita memang harus masuk ke kota. Kita ada di tempat kita masing-masing sekarang, itu tidak ada yang kebetulan. Bawalah shalom dari Tuhan itu. Bagikan kasih yang kita sudah dapatkan dari Tuhan melalui pengorbanan Kristus kepada tempat kita masing-masing, kepada orang-orang di sekitar kita masing-masing. Bagikan shalom, bagikan kasih, dan lakukan apa? Kesejahteraan untuk kota. Bagaimana kita bisa membawa kebaikan untuk kota kalau kita tidak pernah masuk ke kota itu? Bagaimana kita bisa membagikan shalom kalau kita tidak bisa menjaga identitas spiritual kita? Karena itu saya mengajak kita betul-betul mau datang ke kota, masuk ke kota, lihat kanan kiri, tahu keberadaan kota kita sekarang. Doakan. Kalau habis ini di beberapa tempat ada pilkada, dukung, doakan. Itu menjadi satu bagian dari kita hidup di kota ini, dan pemimpin itu nanti akan jadi pemimpinku. Terus doakan kota kita. Kalau kita bisa membawa kesejahteraan, kita bisa melakukan kebaikan, mungkin untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Jangan tunda untuk melakukan kebaikan itu. Dan jagalah terus identitas spiritual kita. Tentu bukan kita mau jadi orang-orang yang legalis, yang munafik. Tapi ketika kita menjaga identitas spiritual, aku tahu shalom itu sudah aku rasakan. Kasih Tuhan aku sudah rasakan. Aku mau bagikan itu. Aku mau menjadi saluran kasih Tuhan bagi kotaku. Aku mau membawa damai sejahtera Tuhan bagi kotaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukan kebetulan kami ada di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan shalom, kami boleh merasakan kasih dari Tuhan. Biar kami bisa bagikan itu di kota kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami mau menjadi saluran kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya kami lebih peka dengan keberadaan orang-orang di sekitar kami. Dan kami pun bisa membawa kebaikan, membawa damai sejahtera. Tuhan yang mau terus pakai kami. Kami juga berdoa untuk pilkada yang akan dilakukan di banyak tempat. Tuhan pimpin semua dapat berjalan dengan aman, berjalan dengan baik, ada pemimpin yang tepat. Dan kami mau terus mendoakan siapapun pemimpin yang terpilih. Kami mau terus mendukung dan mendoakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada malam ini saya mengajak kita untuk berdoa bersama untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita doakan untuk jemaat di Bukit Palma. Doakan untuk, walaupun kita tidak bisa beribadah secara langsung, tetapi biarlah jemaat rajin untuk mengikuti pembinaan rohani yang diadakan, sehingga kerohanian mereka tetap terpelihara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk jemaat-jemaat di Bukit Palma ya Tuhan. Di tengah pandemi ini yang sudah lama kami tidak dapat bergereja secara onsite, biarlah kami dapat mengikuti kebaktian-kebaktian yang diadakan, persekutuan, pembinaan, agar iman kami tetap terpelihara ya Tuhan, agar kami dapat kuat di dalam Engkau. Berkati kerinduan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat
memiliki kerinduan untuk dapat senantiasa beribadah dan juga dekat denganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita mau juga berdoa untuk pergumulan jemaat-jemaat yang ada di Bukit Palma ini, untuk kesehatan mungkin, juga untuk pekerjaan di situasi ekonomi yang tidak mudah. Biarlah Tuhan yang memelihara dan juga memberikan berkat-berkat-Nya untuk jemaat di Bukit Palma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan kesehatan mungkin dan juga untuk perekonomian ya Tuhan bagi jemaat-Mu di Bukit Palma ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka yang sakit, Engkau yang melawat, Engkau yang menyembuhkan, juga pergumulan mungkin untuk masalah ekonomi. Biarlah Engkau yang turut campur mendatangkan berkat-Mu ya Tuhan, memberikan jalan untuk jemaat-jemaat-Mu yang di Bukit Palma ini. Biarlah juga kami sebagai rekan-rekan ya Tuhan juga dapat peka dan juga saling membantu satu sama lain, berbagi dan juga membagikan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita di situasi COVID ini yang lalu sudah sempat membaik, tapi beberapa hari terakhir ini kembali naik kasusnya dan juga bahkan melebihi dari yang sebelumnya. Kita berdoa agar pemerintah dapat lebih menangani dengan baik, dan juga kita berdoa agar masyarakat tidak lalai tetapi benar dapat tetap waspada dan berjaga-jaga di situasi yang masih tidak menentu ini. Juga untuk vaksin yang dalam proses, kita doakan agar uji cobanya dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat segera terdistribusi dengan baik dan dipakai dan dapat mengatasi wabah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selanjutnya kami juga mau berdoa untuk pemerintah ya Tuhan dalam menangani wabah ini ya Tuhan. Tolonglah, memang keputusan yang tidak mudah yang harus diambil, berikan pemerintah kebijaksanaan agar dapat memutuskan peraturan yang tepat dan juga penanganan yang tepat untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kau juga berkati untuk rakyat Indonesia, biarlah mereka tidak lalai tetapi tetap harus mau waspada, mau taat kepada apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Juga untuk vaksin yang sedang diusahakan ya Tuhan, berkati orang-orang yang turut campur di dalamnya, yang bekerja agar dapat mempersiapkan dengan baik, dan juga kiranya vaksin ini nanti dapat dipakai dengan baik dan dapat terdistribusi dengan baik untuk dapat mengatasi wabah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang terakhir, kita juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat di Bukit Palma agar dapat jadi saksi yang dapat membawa berkat bagi lingkungan sekitar dan juga untuk bangsa dan negara ini. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati juga untuk jemaat-Mu di Bukit Palma ini, berkati agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami dan juga untuk kota kami. Berikan kami hati yang saling mengasihi ya Tuhan, peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi untuk lingkungan sekitar kami dan juga kota kami dan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.